Terima kasih orang baik. Dari Big Tulus Official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, aku sempet-sempetin loh demi kalian ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Saya ucapkan untuk semua saudara-saudaraku yang merayakan hari ini. Semoga Fitri tahun ini menjadikan kita betul-betul fitri yang sesungguhnya. Tetap diberi kesehatan, bisa berkumpul bersama keluarga maupun tidak. Semuanya tetap keberkahan Idul Fitri semoga tetap bersama kita ya. Istilahnya virtual ataupun nyata semua sama saja. Insya Allah semua akan berujung atau berbuah dari sesuatu yang baik. Karena insya Allah kita sudah 1 bulan penuh menuju sesuatu yang baik, sehingga hari ini sudah mulai kembali fitri lagi. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Bitulus Official semuanya. Mohon maaf lahir batin. Mas Tulus minta maaf lahir batin ya buat semuanya yang mungkin selama Mas Tulus bikin vlog, selama Mas Tulus bikin beberapa video-video ada kata-kata yang kurang berkenan, ada yang tersinggung, ada yang merasa kurang suka. Pokoknya semuanya Mas Tulus hanya bisa minta maaf dan mohon maaf lahir batin kalau misalnya sengaja maupun tidak, atau yang sudah tertata dengan matang. Asik. Selamat Lebaran buat semuanya. Ketemu sama Mas Til lagi di kesempatan hari ini, edisi ke 1 Syawal 1442 Hijriah, tepatnya di hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Dan hari ini sukacita juga, nggak apa-apa lah, disyukuri saja dengan keadaan yang ada. Ya, kita bangun tidur sudah lebaran dan kita sudah terlahir sebagai seorang yatim piatu, dimana ya bersyukur sajalah dengan apa yang sudah Allah berikan. Yang terpenting kita masih diberi kesehatan, kemudahan segala urusan, dan juga tetap diberi sesuatu yang baik ya. Bisa kumpul sama, meskipun cuma sama Wardi, sama Mas Mijan juga nggak bisa karena beliaunya terlalu jauh, karena kendala juga, dan banyak hal. Intinya semuanya yang mungkin hari ini yang bisa berkumpul ataupun tidak bersama keluarga, pokoknya tetap bahagia buat kita semua ya. Maaf lahir batin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam buat semuanya. Untuk para subscriber Bitulus Official dari Sabang sampai Merauke, semuanya tanpa terkecuali, yang dari luar negeri sampai dalam negeri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika mungkin pernah berbuat salah kepada siapapun ya. Saya absen dulu karena khusus edisi lebaran ya. Buat yang di Papua sana, buat Pak Sem bersama keluarga besar, saya minta maaf lahir batin. Untuk ibu, bunda juga. Pokoknya untuk Pak Sem yang di Papua, dan juga untuk yang keluarganya Pak Sem yang di Purwokerto, semoga semua diberi kesehatan selalu, saya minta maaf lahir batin. Kemudian lari lagi ke Sulawesi, ada dari Makassar, Polewali Mandar, Palu, Kendari, kemudian yang dari Manado juga ada di sana, selamat bergabung. Maaf lahir batin ya buat yang di Makassar, yang di Sulawesi. Kemudian berlanjut lagi untuk yang punya Kalimantan, Bunda Sriatun, maaf lahir batin. Salam dari Mas Wardi juga katanya maaf lahir batin. Buat Mbak Nana, Mbak Novi, Mbak Ika, terus ada Bang Muhammad Yusri, Banjarmasin, Pontianak, buat Muklis, juga untuk yang punya Sambas, yang punya mana? Pokoknya di Kalimantan semuanya tanpa terkecuali ya. Sehat selalu buat semuanya. Yang ada di Sumatera tanpa terkecuali, dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, yang di Lampung juga, Palembang. Terus untuk yang punya Lampung ada Mbak Sari. Halo Mbak Sari, maaf lahir batin Mbak Sari. Mas Wijayadi juga maaf lahir batin. Terus ada Mas Ilham yang punya Mas Uji juga maaf lahir batin di sana. Kemudian untuk yang ada tadi sudah Sulawesi, Kalimantan. Jangan protes ya teman-teman hari ini karena kan hari lebaran, jadi aku absen satu-satu ya. Terus yang ada di Lampung sudah, Bengkulu, Jambi, Palembang, Padang, Sumatera Barat sudah, kemudian Sumatera Utara, dari Aceh juga ada, selamat bergabung, maaf lahir batin. Kemudian kembali untuk yang punya Banten, sehat selalu buat yang punya Banten. Ada Mbak Rita yang punya Cilegon, maaf lahir batin. Ada Mas Hadari Ilyas juga di sana, maaf lahir batin ya. Kemudian yang di Banten semuanya lah tanpa terkecuali,
Cilegon, Cikoko juga ada. Kemudian dari Tangerang Mbak Suryani yang punya Tangerang. Terus yang punya Bogor ada Mbak Nisma di sana, sehat selalu juga, maaf lahir batin ya Nisma. Terus yang punya Jakarta ada Mama Ita, ada Mas Saiful, maaf lahir batin, sehat selalu Mama Ita, maaf lahir batin ya Mak. Terus kita kesana hari Lebaran ketiga insyaallah. Di sini lagi ada Tika, jadi insya Allah kita Lebaran ketiga main ke rumah Mama ya. Kemudian untuk siapa lagi ya? Yang di Jakarta semuanya tempat terkecuali ya, maaf lahir batin. Kemudian yang di Cianjur, di Bandung, di Purwokerto, Pemalang, aduh banyak banget. Jawa Barat, Jawa Tengah semuanya tempat terkecuali. Untuk yang ada di Pemalang juga ada Bapak Ali di sana, aduh aku lupa nih. Terus untuk yang ada di Magelang, buat yang ada di Jogja, Solo, Sukoharjo, Malang, Jombang, Surabaya, Mas Ocen sehat selalu. Kemudian juga Mbak Christine, maaf lahir batin. Kemudian ada Mama Mami Endri yang punya Banyuwangi juga maaf lahir batin ya. Bu Endang juga maaf lahir batin, Mbak Giarti juga di sana ada. Yang dari Blitar, kemudian ada dari Sidoarjo, Sukoharjo, terus apa lagi ya kemarin ya? Wonosobo juga ada. Kemudian yang dari itu tuh yang kemarin. Itu udah pokoknya Jawa Tengah, Jawa Timur semuanya terkecuali ya. Aduh aku bingung, agak blank tiba-tiba mendadak. Kemudian ada dari luar negeri. Ada Mas Ahmad Firdaus yang punya Kalimantan. Yang punya Kalimantan lagi, yang punya Malaysia. Mas Ahmad Firdaus di sana juga ada Bang Muhammad Ridwan. Maaf lahir batin abangku, Mas Ahmad Firdaus. Maaf lahir batin ya Mas. Mas Abang Muhammad Ridwan juga maaf lahir batin. Kalau ada salah-salah mohon maaf ya Bang ya. Selamat Lebaran juga di sana. Kemudian untuk Bapak Abdullah, selamat Lebaran. Bapak Muhammad Yahya, maaf lahir batin, Bapakku sehat selalu jenengan di sana. Kemudian Mbak Haryanti dan juga untuk semua teman-teman yang ada di sana ya. Kemudian yang dari Taiwan, Taipei, Hong Kong, dari Macau, Jeddah, Arab Saudi, yang di Taiwan, Taipei, Mbak Siti Aminah, mohon maaf lahir batin ya Mbak. Kemudian ada Mbak Yanti, maaf lahir batin. Kemudian ada Mbak Sabto, Mbak Supriyatin, terus ada Mbak Tuyati juga, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian kembali untuk yang ada di Hong Kong, terus yang ada di Jepang, Mbak Yani maaf lahir batin. Mbak Asri yang punya Amerika maaf lahir batin. Mbak Ngatin yang punya Swiss juga maaf lahir batin. Kakak Ajiza yang punya Brunei Darussalam maaf lahir batin kakakku. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf lahir batin. Selamat berlebaran untuk semuanya ya. Intinya selamat lebaran untuk semua yang lagi nonton video ini tanpa terkecuali Mama Mbak siapa wingi yo? Mbak Erlianti yang punya Tenggarong Kalimantan Timur, aku juga lupa. Terus Warteg Elis juga terima kasih banyak, maaf lahir batin. Maaf lahir batin, aku terima kasih banyak kirimannya, makanannya banyak sehingga hari ini aku nggak masak. Tadinya ada niat mau bikin soto, cuman karena makanan dari Warteg Elis tuh banyak, jadi hari ini kita pending dulu. Kita nggak masak karena ada lontong, ada nasi juga, tinggal masak nasi wes dati. Kayaknya nggak habis sotonya sesuk wae. Semoga sehat selalu buat kita semua, siapapun kalian sedang merayakan Lebaran di perantauan ataupun berkumpul bersama keluarga ataupun tidak, tanpa terkecuali Mas ucapkan selamat bergabung, sehat selalu ya. Oh ya Mas Muhammad Taufik, ada Mbak Iva juga di sana, sehat selalu ya. Maaf lahir batin juga. Terus siapa lagi ya? Pokoknya semuanya lah. Saya minta maaf untuk yang tidak terbaca, tidak tersebut ataupun tidak saya sebutkan di vlog ini. Pokoknya semuanya tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke, Papua sampai Pulau Rote, yang masih nonton video ini, jenengan semua saya minta maaf lahir batin. Selamat Lebaran, selamat Hari Idul Fitri 1442 Hijriah ya. Semoga Fitri kembali menaungi kita dan kita kembali seperti bayi yang baru lahir ya kan. Lihat dong, aku sekarang sudah kayak bayi yang baru lahir ya kan. Imut kecil. Imut kecil. Ada yang kayak lagi didongengin ya. Gue lagi live, si Tikanya ngorok. Oke. Ada satu kabar gembira yang saya sedikit saya bilang sedih, saya bilang bahagia, saya bahagia karena selepas saya bikin ngomong-ngomong secara swadaya, saya dan Mas Wardi, Mama Mak Lucy yang masak kemarin, itu dari malam hari saya sudah mendengar beberapa anak-anak
bajang yang saya urusi, khususnya si anak anak seorang hamba Allah yang saya nggak bisa sebutkan ya, takut nanti salah paham. Maksudnya aku nggak enak. Salah satu anak yang hamba Allah itu kenceng banget dari awal, memang dia paling cinta dengan Islam, dan beliaunya ini mulai bersolawat, mulai pintar solawat, mulai belajar solawat, kemudian sudah mulai belajar solawat, dan yang endingnya adalah tadi malam takbir saya mendengar beberapa anak-anak bayi bajang itu ikut takbiran, guys, ikut membaca takbir yang memang notabene itu punya kita, dan biasanya hanya kita yang melantunkan sebagai umat muslim, kan seperti itu ya. Dan di luar dugaan mereka ternyata melantunkan itu, dan saya tuh sampai apa ya, karena badanku tuh kan gerah, panas, aku mandi, tidur lagi, aku sampai nggak bisa tidur tuh sebetulnya ada semacam tekanan batin di mana saya merasa bahagia, sukacita dengan itu, dengan kebahagiaan itu, rasanya bercampur aduk. Saya mendengar takbir itu sedih. Awalnya sih kami nggak mau pulang sebenarnya, pengen pulang sampai mendekati malam, maksudnya jam-jam 9 gitu loh. Jadi biar kita nggak terlalu tahu, sehingga kita tidak terlalu, maaf lahir batin kakakku. Aku saya nyium tanganku tuh kak Wong. Bukan, dia tidur. Jadi aku tuh niat sama Wardi pengen pulangnya malam supaya nggak ketemu sama maksudnya bukan ketemu tapi nggak dengerin takbir. Ternyata ada yang kirim makanan. Daripada kita boros deh, karena kan udah keliling ya, udah banyak yang dicari, segala baju koko, dompet dan lain-lain. Jadi akhirnya adalah kami pulang cepet karena ada nasi supaya irit. Sampai di rumah saya tuh jujur kalau denger takbir tuh nggak bisa, pasti nangis kalau saya dengerin takbir tuh pasti nangis. Sehingga sudah saya nangis, sudah saya sedih dengan keadaan saya, mikirin saya sudah yatim piatu sekarang, kakak-kakak saya nggak ada yang ngabarin saya lebaran, nggak ada yang sedikit pun, Le kamu hidup apa enggak, kamu sehat apa enggak, kamu seneng apa bahagia, kamu nangis apa, nggak ada bahasa-bahasa begitu. Jadi ada beberapa hal yang menekan tubuh saya sebetulnya. Dan di sini saya sama adik saya, setidaknya saya berpikir begini, kalau saya tidak ditanya, minimal atau semepet-mepetnya maksimalnya adalah minimal adikku lah yang ditanya, atau Wardidi lagi apa, di mana, udah punya baju belum, lagi apa, kan gitu. Setidaknya seperti itu. Cuma ternyata enggak, dan jujur itu psikis saya tuh hancur dengan kondisi yang seperti itu. Dengan keadaan di mana adikku, aku nggak ditanya sama keluarga aku bagaimana keadaan kita masing-masing, itu down sekali. Saya dengerin azan, saya dengerin takbir maksudnya, terus udah namanya lebaran ya coy. Menyadari betul posisi kita adalah seorang yatim piatu, dan kami hanya berdua dengan keadaan yang seperti ini, dengan posisi kita yang seperti ini, tanpa dukungan keluarga, malah orang lain yang banyak ngirimin makanan, support kita macem-macem. Udah gitu, bayi-bayi bajang yang kemarin setelah saya bikin among-among tuh cuma sholawat, tadi malam pada takbir. Ya Allah ya Rob, aku senengnya gimana ya kok nauzubillah min dzalik sih. Aku senengnya tuh masya Allah banget, subhanallah, bahagia yang sangat sukacita banget. Karena gimana ya teman-teman ya, mereka sudah bersolawat aja aku udah merinding. Mereka solawat, ya Allah ya Rabb, walaupun baru solawat badar, ya memang mereka baru solawat badar dan mereka baru menghafal beberapa bait saja, tapi mereka sudah mulai sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi baru beberapa bait saja yang mereka hafalkan, dan itu membuat saya jujur yang astagfirullahaladzim, saya tak gawe itu makanannya nggak seberapa, tapi ternyata Allah memberikan hadiah yang luar biasa, dan hal yang tidak bisa saya beli gitu loh. Sesuatu yang tidak bisa saya beli dengan rasa bahagia yang luar biasa tadi, teman-teman. Sangat bahagia banget. Wingi melankolis digawe setelah acara itu, malam takbir saya pulang, setelah saya makan, saya selesai, saya ngeletak tidur, Wardi tidur, saya tidur, ngeletak tuh saya nggak bisa tidur, Wardi juga nggak bisa tidur, dan sayup-sayup saya dengar anak-anak bajang ini, bayi-bayi bajang yang saya urus ini ikut takbiran, coy. Gimana rasanya jadi saya? Masya Allah, luar biasa senang. Jadi
saya berpikir mungkin dari kalau saya syutingnya sendiri nggak ada orang, mungkin saya nangis karena di sini rame. Di sini lagi rame, ada Bardi, ada KSLP, ada Tika. Jadi saya bisa menahan air mata itu. Saya sih bersyukur dengan cara itu ya, sehingga saya tidak terlalu menguraikan itu dengan air mata. Tapi kebahagiaan tersendiri saya adalah, saya rasa karena mereka sudah mulai, setidaknya saya tidak bisa menjamin mereka itu masuk Islam 100% atau mereka itu saya jamin kalau mereka sudah menggauli atau menggeluti tubuh mereka dengan agama Islam. Tetapi setidaknya secara nggak langsung dengan cara seperti ini, saya rasa mereka sudah mulai mengenal yang namanya Islam. Jadi Abdul itu betul-betul menguras tenaga. Abdul itu betul-betul menguras tenaga. Dan Eyang pun, meskipun maaf, Eyang Lukito itu bukan Muslim sekalipun, beliau tidak pernah memaksakan anak-anaknya untuk masuk ke agamanya Eyang. Serius, enggak. Malah Eyang menyarankan udah Islam aja lah, nggak biar nggak terlalu memaksakan diri, karena Eyang juga nggak bisa bergelut secara langsung kan. Eyang kan pusing, muter dia kemana-mana, ya kan, berkaya anak putune jarene wingi. Sampai detik hari ini tadi Eyang masih keliling juga di rumah para subscriber katanya, untuk memberkahi, untuk memberikan apa ya istilahnya, memberkahi lah intinya di situ. Jadi jujur saya mendengar ada beberapa anak yang memang kurang tertarik dengan Islam, mereka lebih memilih beberapa agama. Jadi ada 3 agama yang masuk yang mereka sukai, Hindu, Kristen, dan juga Islam. Tapi alhamdulillahnya lebih banyak mereka menyukai Islam, karena saya mendengar anak-anak yang tadi bilang saya pengen Kristen aja sesuai dengan orang tua saya. Jadi teman-teman bayi-bayi bajang ini kan yang guguran bukan hanya kalian yang beragama Islam. Jadi subscriberku itu tidak semua beragama Islam, ada beberapa yang Kristen, Hindu, dan lain-lain. Jadi mereka terlahir dari agama Hindu, dimakamkan secara Hindu, kemudian dirawat secara Hindu, dikirimkan doa secara Hindu. Jadi mereka tuh mencintai itu. Mereka ngerasuk, atau agama yang merasuk ke tubuh mereka tuh ya agama sesuai dengan yang orang tuanya bikin, sehingga terlihat ya memang mereka mau nggak mau tahu itu gitu loh, ngerti itu, sehingga mereka wajar sih kalau tetap pengen dengan agama orang tuanya masing-masing. Sehingga ketika saya mendengar anak-anak yang tadinya suka dengan Hindu, dengan Islam pun tiba-tiba mereka ikut bersolawat, itu tuh hatiku nih, ya Allah ya Rob, aku jujur kalau syutingnya sendiri mungkin aku udah nangis berlimbah air mata, serius. Cuma karena di sini rame aku bisa nahan ya kan, karena banyak orang di sini. Ngerti gak sih rasanya jadi aku tuh ngurusi barang sing dianggap uang aku di pesugihan, ngurusi aku dianggap orang punya ini, hal-hal gak penting kok kamu urusin. Bahkan ada yang berkomentar sama saya, kamu itu ngasih sajen anak-anak bajang kamu supaya kamu kaya katanya. Gimana caranya anak-anak bajang tuh ngasih saya rezeki toh? Nyari duit buat saya. Gimana ceritanya gitu loh. Jadi aku tuh gak peduli, meskipun dalam kondisi aku gak punya duit, kalau aku pengen sedekah ya sedekah, kalau aku gitu pengen gitu loh, karena pengen ngasih hadiah mereka. Tapi kan dengan adanya mereka bisa sholawat, dengan adanya mereka bisa malam takbir, ikut baca takbir, ikut ngaji takbir, itu tuh gak bisa dibeli dengan harga yang sudah saya keluarkan gitu loh. Mungkin jadi kan berpikir uangmu keluar begitu aja, beli nasi, beli ayam buat bikin sedekah, pahalanya buat mereka. Apakah kamu dapat sesuatu? Dapat. Saya sangat-sangat dapat itu. Aku dapat sesuatu yang aku nggak bisa pegang, nggak bisa aku bayar dengan apapun. Kebahagiaan yang luar biasa loh itu tuh. Jadi ada sebuah rasa, ada sebuah kebahagiaan yang saya sendiri sangat bersyukur bisa bersedekah. Kemudian saya ibarat kata tuh saya beli kebahagiaan tadi, saya beli sukacita saya mendengarkan mereka bersolat, mereka bertakbir. Dengan itu saya membeli dengan bersedekah saya, gitu aja saya mikirnya. Jadi saya nggak berpikir kalau saya itu salah, saya nggak berpikir kalau saya itu, bukan berarti saya ngerasa benar ya teman-teman, tapi buat saya cara saya nggak salah gitu loh. Jadi kalau jenengan mau ngecap saya macam-macam, monggo kerso silahkan. Cuma ada sesuatu yang saya bisa beli dengan hanya bersedekah, ya, meskipun saya nggak bisa beli dengan uang berapapun. Dan ini kebahagiaan saya, ini sukacita saya sebagai seorang hamba Allah, di mana saya bisa berguna buat orang lain. Karena bagi saya sih, sebahagia-bahagianya manusia adalah manusia bermanfaat buat orang lain. Meskipun terlihat di mata orang lain itu apaan sih lu ngelakuin apa sih, mungkin ada sebagian seperti itu. Tapi kalau bagi saya sih nggak masalah ya teman-teman. Karena hal yang membuat saya bahagia itu bukan uang saya banyak, tetapi di mana saya bisa berbagi, di mana saya bisa bersedekah, itu ada kebahagiaan tersendiri, nggak bisa saya sebutkan, nggak bisa saya beli dengan uang. Jadi kalau kalian berpikir saya
sok-sok kaya menghamburkan uang dengan apa sedekah, saya sih nggak masalah. Cuma gimana sih kalian pikir nggak sih ketika kalian bisa mendengar anak-anak bajang yang memang tadinya hanya ditelantarkan sama orang tuanya, hasil keguguran, hasil orang-orang berhubungan badan yang tanpa nikah kemudian digugurkan begitu aja, terus yang nggak diurus sama orang tuanya, yang mereka tuh nggak punya agama. Bayangkan kalau mereka datang di tangan dukun, dipakai buat nyantet orang, buat guna-guna orang, yang nggak tahu agama dengan basic dendam yang luar biasa. Tetapi di sisi lain Allah berikan mereka hidayah dengan mengenal Islam. Sholawat iya, kemudian takbir iya. Apa itu nggak bahagia buat saya? Sangat bahagia sekali. Karena ada sebuah, sekali lagi ada sebuah perasaan, ada sebuah rasa yang nggak bisa saya sebutkan. Jadi anak-anak manusia yang mantan anak manusia yang saya urus ini bukan anak-anak sembarangan yang memang notabene mereka tuh mengenal Islam. Hanya sedikit yang mengenal Islam. Ada beberapa yang menonjol mengerti tentang agama Islam, tapi selebihnya mereka nggak tahu soal agama Islam. Sehingga jujur kebahagiaan saya itu ketika saya mendengar bayi yang polos, yang nggak tahu apa-apa, dengan dendam mereka disingkirkan sama orang tuanya tanpa beban, tanpa salah apa-apa digugurkan ya toh. Terus tiba-tiba mereka bisa sholawat. Itu aku nangis coy. Mendengarnya aja aku nangis. Apalagi semalam mereka ikut takbiran. Saya bingung, takbir, loh masjid sudah berhenti, sebelah sana suaranya nggak terlalu kencang, tapi di rumah saya tuh terdengar takbir anak-anak kecil. Dan nggak, maaf, secara pelafasan itu mereka tuh nggak lafaz banget. Allahu Akbar, Allah. Jadi kayak anak-anak yang memang baru gitu loh. Jadi aku tuh kalau ngebayangin itu, aduh, takut nangis aku. Gimana sih? Ngerti gak sih rasanya? Masya Allah, sesuatu yang gak bisa saya bayar dengan apapun. Terserah, kalian mau bilang saya gila, kalian mau bilang saya stres, terserah. Tapi ini adalah sebuah kebahagiaan yang gak bisa saya bayar dengan apapun. Saya beli berapapun saya gak bisa ya. Itu kabar baik dari saya tentang mereka-mereka yang saya asuh. Semoga ini bisa menjadi tempat ataupun wadah bagi kita untuk mengetahui bahwa bayi bajang itu ya gimana ya, boleh kamu buang begitu aja, boleh kamu bunuh begitu aja, tapi sekali lagi di alam sana mereka tetap hidup dan mereka tetap bisa membayangi kamu sebagai manusia yang pernah menyakiti dia. Dan di sini tugas saya adalah membangun jiwa-jiwa yang tadi ada dendam, ada rasa tidak suka tadi, dibangun supaya tidak terlalu membebani tubuh orang lain, tidak menjadi dendam dan menjadi pribadi yang lebih baik. Tujuan saya di situ ya. Semoga video ini menambah wawasan buat kita semua. Saya tadi berpikirnya gini sih, kalau saya syutingnya sendiri mungkin saya akan nangis. Alhamdulillah di sini rame orang, jadi saya nggak jadi nangis. Pokoknya semoga kita doakan bersama-sama sekali lagi bayi-bayi bajang saya asuh ini, semoga mereka bisa menemukan agama sesuai dengan kehendak mereka masing-masing. Kita tidak perlu paksa mereka memilih agama yang mana, tapi alangkah lebih baiknya kalau mereka memilih Islam. Secara langsung nggak munafik saya mengarahkan mereka ke situ, cuma secara lahiriah batiniah saya serahkan hak mereka ke atas keyakinan mereka masing-masing ya. Terima kasih banyak untuk saudara-saudari yang sudah nonton video ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan menghibur. Saya sempat-sempatkan bikin video demi kalian ya. Insya Allah ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan sekali lagi selamat Lebaran. Maaf lahir batin untuk semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga di Lebaran ini kembali fitri dan menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih baik dan juga lebih baik. Untuk teman-teman yang mau bersedekah, gimana caranya membantu Nasibok untuk kegiatan di bulan depan? Caranya klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI Sana Matus Lianto. Boleh transfer berapapun, minimal 10.000, maksimalnya terserah jenengan. Untuk jenengan yang mau ikut berpartisipasi juga dalam bertanya, kemudian ingin punya pertanyaan dan juga komentar, silakan klik di kolom komentar ataupun DM di @bigtulus_bp2. Mas Tulus lanjut lebaran dulu ya, karena tamunya sudah banyak yang datang lagi. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin orang baik. Dah.